Jadi di bulan Ramadan niku katanya ada niku sambil nyupir mobil sambil minta request, masih jam 5. Request apa Pak? Request azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jemaah Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan, mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat. Karena kita sifatnya kajian tematik, jadi kali ini kita membahas sebuah pendapat yang berimbang antara pendapat yang secara hukum menyatakan haram dan hukum yang kemudian menyatakan boleh. Nanti panjenengan kita beri keseimbangan dalil, bagi yang mengatakan haram dalilnya seperti ini, bagi yang mengatakan cenderung boleh dalilnya seperti ini, sehingga nanti kemudian kita mengetahui khilafiyah ini, perbedaan ini dari faktor pendapatnya seperti apa, kemudian kita nanti mengambil sikap. Panjenengan kemudian nanti bisa merangkum, bisa menjalankannya. Ini ayat yang dijadikan dalil oleh sebagian saudara kita yang mengharamkan musik secara mutlak. Jadi dalam pandangan pertama, musik itu dilarang. Mana ayatnya? Ayatnya terdapat dalam surat Luqman ayat 6. Di ayat ini Allah berfirman, "Wa minan nari may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Sebagian dari manusia ada yang menjadikan lahwal hadis, perkataan yang tidak berguna, untuk menyesatkan di jalan Allah. Pertama, yang digunakan dalil pelarangan adalah redaksi ayat lahwal hadis. Ayat ini tidak serta-merta langsung menunjuk pada musik, tidak ada. Lahwal hadis itu perkataan yang tidak berguna, itu masih umum. Boleh jadi ngerasani orang juga masuk di situ, kemudian menyebarkan berita palsu, berita bohong, itu juga bagian dari lahwal hadis. Tetapi kemudian kelompok ulama yang mengharamkan musik menggunakan riwayat dari sahabat namanya Ibnu Abbas. Dan mereka Ibnu Abbas beliau niki menafsirkan lahwal hadis ini sebagai nyanyian dan sejenisnya. Maka kula kali panjenengan kedah semerep, kita harus tahu kalau di Quran itu larangannya masih bersifat umum, masih bersifat global, lalu yang dijadikan acuan itu penafsiran, maka masih akan terbuka penafsiran lain, masih terbuka penafsiran yang tidak sama. Karena apa? Karena redaksi ayatnya tidak tegas secara terang-terangan melarang musik. Hal ini sama misalnya ketika Allah melarang zina. Ketika melarang zina kan tegas niku Allah. Ketika melarang riba niku jelas redaksinya. Nah, ketika mengharamkan musik menurut penafsiran ulama pertama niki tidak secara tegas, tetapi masih ada banyak kemungkinan penafsiran-penafsiran. Sehingga kula kali panjenengan pada pagi ini resume sementara, nanti akan lebih kita perdalam lagi. Pendapat sebagian ulama, musik itu dihukumi secara mutlak, secara haram seluruhnya. Tidak ada istilah musik religi, tidak ada musik Arab, haram semua menurut kelompok pertama. Kemudian ada pendapat kedua, boleh selama musik itu tidak ada unsur keharaman di dalamnya, tidak disertai dengan mabuk-mabukan, tidak disertai dengan
dengan mengumbar syahwat dan seterusnya, sehingga sekali lagi nanti kita akan ruang lingkupnya jelas, ruang lingkupnya yang akan kita bahas niki fokusnya sudah jelas. Kita pelajari dulu menurut ulama yang membolehkan dengan syarat, membolehkan dengan kriteria. Dulu di zaman Nabi alat musik niku sudah dikenal, namanya duf, dalam bahasa Arab dufuf. Kalau kita menyebutnya rebana di sini, atau kalau di anak-anak muda niku namanya terbangan, Pak. Terbangan niku yang menabuh terbang disebut penerbang. Penerbang yang belum miber nggih, konco-konco terbangan niki nggih. Penerbang yang bukan pilot, namung terbangan mawon. Yakni ketika Rasulullah hendak datang dari sebuah peperangan, ada sahabat perempuan. Nabi, saya punya nazar Nabi. Apa nazarmu? Kalau panjenengan pulang dari perang dalam keadaan selamat, saya akan menabuh terbang. Lalu kata Nabi, in kunti nazarti faufi binazrik. Kalau itu nazarmu, silahkan kamu tabuh. Lalu sahabat perempuan ini menabuh. Berarti ada alat musik. Alat musik ini namanya adalah nopo namin ini. Alat musik tabuh yang digerakkan dengan tangan yang diizinkan. Leres. Kemudian ini contoh yang lain. Ketika Nabi sampai di sebuah kabilah, kabilah ini bernama kabilah Najjar. Nabi disambut oleh beberapa wanita, mereka niki menabuh terbang, mereka niki kemudian menyanyi, melantunkan syair. Kalau di dalam bahasa Arab istilahnya syair ya. Lalu mereka menyenandungkan, nahnu jawari min banin najjariyah habadha Muhammadun min jari. Kami adalah perempuan-perempuan dari kabilah Bani Najjar, aduhai bahagianya kami bertetangga setelah kedatangan Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi? Ya'lamullah anni la uhibbukun. Allah Maha tahu kalau aku mencintai kalian. Andaikan melantunkan syair, menyanyikan, kemudian juga menabuh terbang tidak boleh, Nabi akan melarang. Nabi kemudian tidak akan berkenan. Sekali lagi, ada beberapa alat jenis musik, ada yang kemudian beberapa hal yang memang di zaman Nabi sudah diperkenankan. Ini contoh lain ketika hendak ada pernikahan, Nabi berpesan a'linun nikah, semarakkan pernikahan, undang orang-orang yang kita kenal, teman, kerabat, tetangga. Jadikan pernikahan itu di dalam masjid. Lalu tabuhlah terbang, tabuhlah duf. Ini terjadi beda pendapat dalam beberapa penafsiran. Kalau bagi kita lebih afdal mana, menikah di masjid atau di kantor KUA? Kalau itu melihat situasi keuangan keluarga, Pak. Kalau yang pingin gratis ke kantor KUA, Pak, ke kantor KUA, nanti di masjid seremoninya saja. Karena kalau menghadirkan kepala KUA kan lumayan, lumayan besar. Tapi bagi sebagian orang tidak masalah. Tapi kalau di hadis ini memang pernikahannya itu di masjid, apakah di masjid di kampung atau di beberapa masjid yang langsung menyediakan resepsi dan seterusnya. Soal menabuh terbang di dalam masjid ini ulama beda pendapat. Ibnu Hajar cenderung menafsirkan itu ditabuh di dalam masjid, tetapi ulama yang lain mengatakan di terasnya, terbang itu ditabuh di serambinya. Jadi ini memang terjadi beda pendapat, tetapi kemudian terbangan itu di momen-momen tertentu. Tadi momen kepulangan dari sebuah peperangan, ketika Nabi datang lalu ditabuh. Kemudian ada pernikahan. Lalu oleh para ulama dari beberapa hadis ini disimpulkan, kalau ada momen kebahagiaan, ada momen
selamatan, ada momen yang menggembirakan, maka boleh menabuh terbang. Karena selain hadis ini, ada di momen hari raya itu Nabi mengizinkan para sahabat menabuh terbang dan seterusnya. Lalu sejak kapan para ulama niki keras terhadap musik? Niki riwayatnya ada di dalam kitab namanya Fathul Bari, karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kitab Fathul Bari niku ada karyanya Imam Ibnu Hajar, ada karyanya Imam Ibnu Rajab. Niki yang karya Imam Ibnu Rajab. Jadi begini, niki nopo namini faktor atau sejak musik niku kemudian diharamkan, niki adalah dikarenakan ketika Islam menika kemudian menyebar ke berbagai negara, di antaranya niki sekedap tan mriki kula tunjukkan peta penyebaran Islam nggih. Niki tentu kula kali panjenengan sami semerep niki peta Arab, peta negeri Arab di mana Rasulullah kemudian berdomisili, yakni di Madinah tan mriki. Nabi dari Mekah kemudian ke Madinah. Setelah Nabi wafat, Islam niku banyak disebar baik ke negeri Irak maupun ke negeri Iran. Beberapa negeri ini saat itu berada di bawah kekuasaan negara Persia. Persia itu kalau sekarang adalah Iran, ya. Dan ketika Islam niki disebarkan ke daerah Mesir, ke daerah Jordan, ya, ke Syria. Dulu negeri Syria ini disebut dengan negeri Syam. Kemudian beberapa negara yang lain ini berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, ketika para sahabat menyebar ke Persia yang hari ini Irak dan Iran, kemudian ke wilayah jajahannya Romawi, niku mereka para sahabat menjumpai musik niku ndak sama dengan di Madinah. Apa ketidaksamaannya? Dan mereka dijelaskan ketika para sahabat itu menjumpai orang-orang Romawi dan orang-orang Persia, mereka menjadikan musik itu berbarengan dengan minuman keras. Mereka menjumpai musik itu dengan lagu-lagu yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Ada juga minum-minuman keras, ada juga perempuan-perempuan yang menampakkan auratnya, gerakan-gerakan tubuh yang menggairahkan syahwat. Nah, sejak saat itu para sahabat keras terhadap musik, Pak. Tapi yang beliau sikapi dengan keras yang ini, bukan yang awal tadi, bukan yang ada di zaman Nabi. Jadi kalau panjenengan menemukan beberapa ustadz di YouTube menyatakan imam 4 mazhab sepakat musik haram, yang diharamkan yang ini, Pak. Yang diharamkan ranah ini. Sehingga kalau kali panjenengan, oh, yang jenis model begini yang tidak boleh. Kenapa? Ini identik dengan pemabuk, ini identik dengan orang yang berbuat hura-hura, ini yang identik dengan tawuran, ini yang identik dengan macam-macam itu yang kulo kali panjenengan. Kita sendiri menghindari itu. Kita sendiri tidak ada yang kemudian sambil nganggur-nganggur mendengarkan yang berjingkrak-jingkrak niku, sekali lagi boten. Sakedi mangertos napa boten niki? Kok kata sing tegang niki napa niki, Pak? Dalam boten nggih. Jadi sekali lagi kula kali panjenengan kemudian sami semerep, oh mana ranah yang diharamkan. Nek kula kali panjenengan sing model ngeten boten enten. Di antara kita yang model seperti ini, kita menghindari. Kita menghindari. Buktinya kalau panjenengan punya
Nek zaman rien, zaman dulu niku kan kita ngopi pakai flash disk nih, download satu-satu. Nggak ada yang kita download dengan, nggak ada lah mungkin, tapi nggak semua yang model seperti itu. Yang kita download niku mungkin kalau bagi saya dan bagi panjenengan lagu nostalgia. Oke, mungkin lagunya Kus Plus, Bimbo. Kalau zaman saya apa namanya, Ahmad Dhani Dewa ngoten niku lah, kemudian Padi. Niku kan musik-musik yang enggak ada unsur ininya. Okay? Musik yang tidak ada unsur apa namanya, sesuatu yang sampai terlarang di dalam agama. Kemudian berikutnya niki dalil hadis yang digunakan sebagai pengharaman musik. Kita tinggali rien riwayat hadisnya. Nah, niki yang mulai spesifik, yang dijadikan dalil. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Kelak akan ada dari umatku mereka yang akan menghalalkan, pertama menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan musik. Jadi ma'azif tan mriki langsung diterjemah oleh saudara-saudara kita ini serentetan, Pak. Serentetan dengan beberapa hal lain. Sehingga nuwun sewu, saya agak berat ketika di YouTube niku ada seorang ustadz, tidak ada musik religi. Kalau ada musik religi akan ada zina religi. Naudzubillah. Niki saestu kulo mendengar seorang ustadz niku, akan ada minuman keras religi, akan ada sutra religi. Keranten menurut mereka niki satu rentetan niki. Nah, bagi kulo kali panjenengan menghukumi dalil ndak bisa tekstualis mekaten. Memahami dalil niku ibarat panjenengan natis merep apa yang dilakukan oleh dokter. Dokter niku kalau disuguhkan penyakit ndak langsung divonis, tapi diperiksa dulu, didiagnosis dulu. Kalau niku agak berat, minta darah untuk lab, untuk uji lab, baru kemudian ketemu. Nah, kalau kali panjenengan juga begitu. Ada dalil hadis niku ndak bisa langsung pukul rata generalisir, ndak bisa. Pertama, zina sudah jelas. Zina niku ayatnya wonten, hadisnya sabrek. Sutra ada dijelaskan dalam banyak hadis Nabi melarang. Minuman keras, Quran ada. Kemudian hadisnya juga banyak. Giliran alat musik, tadi ayat Qur'annya tidak terang-terangan Allah menyebut melarang itu. Di hadis ada jenis beberapa hal yang kemudian oleh Nabi diizinkan, para sahabat juga sebagian melakukan. Kalau di musik itu terjadi penyimpangan, baru penyimpangannya itu yang terlarang. Nah, jadi tidak bisa memahami satu dalil, kata orang Jawa niku kepiah uyah niku tidak bisa. Sama seperti dokter, kalau dokter niku spesialis, ada anak sakit, ada anak panas, tidak bisa langsung, oh ini panasnya karena pusing, tidak akan begitu, akan didiagnosis dulu. Oke, jadi dulu misalnya ketika anak saya niku sakit, saya bawa ke puskesmas, diberi obat pereda panas. Dokternya pun bilang nanti kalau masih berlanjut ke dokter. Begitu ke dokter ternyata panasnya niku bukan panas biasa, tapi karena radang, karena ada radang. Setelah dia beri obat radang, ternyata kemudian panasnya menurun, penyakitnya juga sembuh. Nah, demikian halnya kula kali panjenengan perlu sekian menggabungkan dalil, mana yang betul-betul haram, mana yang masih diperselisihkan.
alat musik ini tidak bisa dikelompokkan dalam satu rentetan hadis dengan konsekuensi hukum yang sama, tidak bisa. Terlebih Pak, niki menariknya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis niki melalui jalur seorang tabi'in namanya Yusuf Al-Majishun. Jadi yang menyampaikan hadis itu namanya adalah Yusuf Al-Majishun. Beliau ini di rumahnya itu senang, gemar ketika menceritakan hadis sambil ada budak-budak perempuan atau juga perempuan-perempuan yang menabuhkan terbangan. Lalu beliau menyampaikan hadis. Jadi Pak, andaikan menyampaikan musik itu haram, tidak mungkin di sini seorang Yusuf Al-Majishun dia menyampaikan hadis bersamaan dengan musik, tidak mungkin. Andaikan konsekuensi musik ini setara dengan zina, setara dengan minuman keras, setara dengan sutra. Nah, jadi sekali lagi kalau kali panjenengan ten meriki tetap masalah niki khilafiyah. Tetapi saya tidak bisa menghalang-halangi kalau ada di antara panjenengan saya ikut pendapat haram mutlak, monggo silahkan. Tetapi kemudian juga telah kita paparkan, kita jelaskan dari kedua belah pihak para ulama yang kemudian berbeda pendapat. Niki ada tadi ya yang masih tentang sinten namini Yusuf Al-Majishun ketika beliau menyampaikan seorang perawi ini, beliau katakan dia dan beberapa saudaranya dari kalangan ulama di Madinah, mereka cenderung memberi keringanan, memperbolehkan mendengarkan musik. Tentu berkali-kali kulo tegaskan, musik yang tidak disertai dengan unsur-unsur haram. Ini beberapa ulama yang kemudian memperbolehkan, termasuk niki dari kalangan madhab Maliki. Kita ketahui dari 4 madhab niku ada salah satunya adalah madhab Imam Malik bin Anas. Imam Malik niki gurunya Imam Syafi'i, beliau berada di Madinah. Ketika beliau menyampaikan dalam masalah niki, madhab Malik cenderung beliau niki memberi keringanan terkait dengan alat musik, beliau memperbolehkan. Sekali lagi, musik tadi yang ada di Madinah niku wau yang belum kecampuran dari negara Persia atau negara Roma. Kalau sekarang sebelum kecampuran dari barat ngoten. Kemudian niki beberapa ulama yang cenderung membolehkan. Berikutnya Imam Al-Ghazali, niki kula remen dengan kesimpulan beliau. Beliau memberi kesimpulan mengatakan, nyanyian demikian halnya juga musik niku tergantung tujuan pelakunya. Kalau pelakunya cuma sekedar mencari memori, mencari kenangan, apa buktinya orang itu dengan lagu mencari kenangan? Buktinya kalau panjenengan naik mobil, sekian radio itu ada request Pak. Request itu hampir rata-rata orang itu punya kenangan dengan lagu itu. Dan hampir semua radio memenuhi permintaan request, kecuali di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan niku katanya ada niku sambil nyupir mobil sambil minta request, masih jam 5. Request apa Pak? Request azan maghrib. Maka ditolak sama sama pemilik radionya, ditolak. Emang jam 5 kok sudah request azan maghrib? Golek perkara niku namanya, cari masalah niku. Jadi kalau di bulan Ramadan azan yang paling dirindukan niku azan maghrib. Tapi begitu Ramadan sudah lewat, maka tidak ada bedanya azan maghrib dengan azan yang lain. Kemudian ketika panjenengan mendengarkan musik niku,
cek nopo namini cek pernikahan supaya semarak, maka angsal boleh. Atau panjenengan lagi garap tugas, Pak, kulo beberapa bulan niki menulis buku hasil kerjasama kami di MUI dengan para dokter di POGI, Persatuan Obstetri, dokter spesialis kandungan. Niku karena bahan dari dokter niki cukup berat, kami mencari niku juga kesulitan. Nah, supaya tidak terlalu berat, tidak terlalu tegang, nek kulo memakai musik gambusnya Umi Kulsum, tapi yang versi MP3 banyak niku yang MP3. Jadi ngetik, kemudian juga mencari bahan, berupaya memahami dari beberapa persoalan ibu yang sedang ini melahirkan, karena dari sekian banyak permasalahan medis yang paling banyak fikihnya niku urusan niki persalinan, urusan fikih kehamilan. Tapi alhamdulillah ini dari kami niku saya sangat terbantu dengan niki, dengan situasi ada musik gambus, ada musik Arab yang santai, sesekali solawat lan sak piturutipun. Tapi sebaliknya, kalau mendengar musik itu untuk maksiat, mendengar musik niku untuk sesuatu yang dilanggar di dalam agama, maka tidak boleh. Jadi kalau wingi belum genap 1 pekan, Senin kemarin, awal pekan kemarin, kulo diminta untuk menyampaikan niki dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Karena dulu di zaman Nabi niku yang namanya memabukkan niku namung khomer, Pak. Khomer. Sekarang tidak cuma khomer, sekarang sudah banyak, enten ganja, enten sabu, enten ekstasi, enten napa namanya nggih sejenis ngoten niku. Kita sama-sama ndak tahu karena alhamdulillah kita tidak menggunakan. Niki kata polisi nuwun sewu, beliau niku berhasil menangkap di wilayah Madura. Di wilayah Madura berhasil ditangkap. Tasik enten sisa, ada sekian sisanya niku. Katanya mau dihabiskan di Surabaya di sebuah diskotik. Jadi kata mereka niki yang disampaikan oleh kepolisian meniko, ketika nyabu dibarengi dengan alat musik niki tambah yok nopo ngoten. Nopo fly ngoten niku. Tapi sanis fly pilot bukan nggih. Fly niku rumongsane mawon ngefly. Kalau itu maka sudah tidak boleh. Kalau ini kita sepakat. Kalau caranya seperti ini, sepakat seperti tadi ulama yang mengharamkan. Pun kemudian yang diharamkan itu apa? Faktornya apa? Kita kutipkan dari pendapat ulama klasik, Pak. Faktor keharamannya itu adalah faktor keidentikan alat musik tersebut dengan pemabuk, dengan pezina, na'udzubillah, dengan beberapa hal keburukan yang lain. Jadi dulu, Pak, dulu alat musik petik niku ada dalil yang melarang. Kenapa? Karena dulu alat petik niku dipakai oleh pemabuk itu tadi. Sekarang lambat laun alat petik niki tidak identik. Maka kemudian kita menjumpai hari ini ada beberapa musik gambus Arab niku yang sudah ada alat petiknya. Ada lagi alat musik tiup. Dulu juga begitu. Alat musik tiup niku kecenderungannya adalah untuk yang ngefly dulu. Saat niki pun boten.
Makanya ada beberapa di lagunya Bang Haji Roma Irama nggih, dan beberapa hal yang lain niku ada serulingnya. Apa ndak dilarang? Nah, miturut Imam Al-Ghazali, kecenderungan larangan itu adalah identik dengan pemabuk niki wau. Cuma hari ini Pak, pemabuk niku sampun enten jenis musiknya piyambak. Namanya koplo, Pak. Nah, kula kali panjenengan sebisa mungkin menghindar dari niki. Dari koplo niki, karena koplo cenderung orang niku jingkrak-jingkrak. Makanya beberapa kalangan kiai kita ketika mendengar solawatan ada jingkrak-jingkraknya, mereka keras. Loh, ini solawatan kok dibarengi dengan joget jingkrak-jingkrak. Nah, beliau-beliau niki tidak menerima. Solawatan, jangan dibumbui dengan hal-hal yang identik atau yang menjadi simbol bagi kalangan tertentu. Jadi sekali lagi niku yang kemudian setidaknya kalau kali panjenengan memahami masing-masing dari resume atau ringkasan terkait dengan masalah musik. Berkali-kali kalau sampaikan, monggo setelah panjenengan tahu dalilnya, saya lebih sreg kepada ulama yang menyatakan haram mutlak. Monggo, niku hak panjenengan. Atau panjenengan, oh iya, ternyata saya menemukan pembanding dalil. Pembanding dalil adalah boleh selama tidak ada hal-hal yang mungkar. Maka monggo kalau kali panjenengan memutuskan sesuai dengan kemantapan masing-masing dalam hal ini. Yang terpenting ada sisi yang disepakati, ada sisi yang menjadi khilafiyah. Kantun kulo kali panjenengan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Matur nuwun, monggo kalau ada yang perlu tambahan ilmu Pak panjenengan mau menambahkan, dengan senang hati saya akan terima. Ataukah pertanyaan, monggo juga dengan senang hati kita akan menjawab. Saya menanyakan Ustaz tentang masalah musik ini. Pada hari ini realitas daripada musik kita tahulah bahwasanya kalau dilihat dari segi manfaat dan mudaratnya, kita tahu bahwa mudaratnya banyak. Seperti hanya kalau kita musik kita hubungkan dengan masalah aurat, wanita dan sebagainya. Kebanyakan musik sekarang kita tampilkan wanita. Kemudian masalah aurat juga seperti itu, pakaian dan sebagainya. Nah ini kalau kita hubungkan dengan masa lalu, ini kayaknya sudah tidak relevan lah. Artinya kalau yang musik pada zaman dahulu mungkin bisa ditolerir karena tidak menampilkan wanita, kemudian masalah aurat dan sebagainya, kemudian lirik daripada lagu tersebut. Ini kalau sekarang kebanyakan ya seperti itu, artinya mengandung maksiat, aurat dan sebagainya, sehingga melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudaratnya juga lebih banyak daripada manfaatnya. Ini saya minta pendapat dari Ustaz bagaimana dengan masalah ini. Sekian. Leres matur nuwun. Betul, kita sama-sama berada di masa sebelum ada YouTube, okay? Dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada internet, kula niku pernah pernah tidak sengaja saat niku enten niki ada salah satu perusahaan ulang tahun lalu mengundang band ternama. Ternyata begitu, ternyata mereka yang belum status suami istri pun cekel-cekelan pun sekian banyak yang kemudian terlarang, tetapi di situ mereka lakukan. Kali ada yang di pinggir jalan niku nuwun sewu dengan cara dipangku padahal belum akad nikah.
Padahal yang nikah niku lho boten pangku-pangkuan tenembong niku. Nggih napa boten? Yang sudah menikah niku ndak pangku-pangkuan. Justru yang belum menikah niku naudzubillah, semoga anak cucu kita dijauhkan. Kemudian ada juga niku dulu dan ketika ada konser. Tapi di luar itu betul nek hal yang ini kita sepakat. Nek yang semacam ini kita temukan itu banyak yang seperti itu. Belum lagi kalau ada konser sampai ndak sholat. Mereka niku ngantri mulai siang. Bergeser mawon pun hilang niku. Jadi kemungkinan duhur, asar, maghrib kemungkinan ndak sholat, baru sholatnya di akhir. Jadi memang dari sisi hal semacam ini kita sepakat yang itu madorot, melanggar lansak piturutipun. Tapi gini ku, ketika ketika panjenengan berada di mobil, ketika panjenengan ini digunakan untuk pribadi, niku cenderungannya kan niki sebentar. Kecenderungan nek kula kali panjenengan untuk pribadi niku kan ndak ada yang ini, ndak ada yang melanggar. Berarti niku wau hukum niku tetap perlu pemilahan. Ndak bisa general boleh semua niku ndak bisa, haram semua juga ndak bisa. Maka yang sesuai panjenengan sampaikan kula sepakat dengan pendapat yang mengatakan haram. Tapi nek ibu-ibu sambil masak punya suami di dapur sepi lalu kemudian nyetel Ida Laila nggih. Zaman sinten Ida Laila, Bu? Nggih berarti zaman jenengan nggih, zaman Mbak Yu kula. Nggih. Nek kula kalau perempuan niku nggih nek kula yang kula senangi dari perempuan yang tidak terlalu mengumbar niku nggih golongane Siti Nurhaliza ngoten niku lho. Nggih nggih juga Bang Roman yang tidak sampai napa namanya ini, yang tidak sampai ada unsur haram. Jadi niki lho, mendengarkan musik niku tidak bertujuan apa-apa nggih, cek boten sepi ngoten mawon, cek napa namanya ini bisa semangat. Nah, jadi ada dua objek berbeda. Wow, beliau menyampaikan objek niku ketika konser, ketika di keramaian, ketika di betul nek niku tidak bisa dipungkiri banyak hal mungkarat namanya. Tapi kalau kali panjenengan ketika menyendiri di mobil, di rumah, di kamar, atau enten keramaian, enten nikahan, enten hal-hal yang berkaitan dengan masalah niki, intinya kalau kali panjenengan pundi yang baik menurut panjenengan untuk diikuti. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Monggo ibu-ibu. Ada beberapa hal dalam aturan itu yang melaksanakannya itu dilakukan dengan lagu gitu. Jadi karena dilakukannya dengan lagu, sehingga lagu itu kemudian diiringi dengan musik. Walaupun musik itu musik yang sangat sederhana sekali, misalnya kendang atau kompol aja, sehingga akan berkembang makin lama menjadi alat untuk membagikan musik. Nah, menurut saya hal-hal yang seperti ini bagaimana Ustaz, kalau beberapa bait dari Al-Quran itu kita buat menjadi lagu-lagu, apalagi lagu-lagu itu kemudian diiringi dengan musik, walaupun kadang-kadang pengertiannya menjadi lain gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bagaimana dengan berkaitan dengan masalah syair? Betul niki kita sampaikan ten mriki. Kita lihat di zaman Nabi dulu. Di zaman Nabi niku niki. Apakah Nabi itu bersyair? Betul, Nabi bersyair.
Ini riwayat Imam Bukhari nggih. Nabi melantunkan, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina innal ula qad abaw alaina. Nabi bersyair niki dengan beliau keraskan suara beliau. Riwayat Bukhari. Riwayat yang lain, ketika Nabi membangun Khandaq niku namanya napa namanya ranjau. Jadi dulu Nabi kan mau diserang. Nabi niku mau diserang, lalu sahabat membuat pembatas dengan cara menggali ranjau di wilayah Madinah. Nah, para sahabat niki sambil bekerja mengeduk tanah, para sahabat bersyair, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'alal islami ma bakina abadan. Nabi yang mendengar para sahabat niku bersyair, Nabi menjawab. Nah, ibarat sekarang kalau ada orang berpantun, dibalas pantun. Mereka bersyair, oleh Nabi dibalas dengan syair. Tetapi syairnya Nabi niku mengandung doa. Ya Allah, kebaikan sesungguhnya kebaikan itu letaknya di akhirat. Maka ampuni para sahabatku yang Ansor dan sahabat Muhajir. Nah, jadi kalau di sini sebentar kalau tunjukkan di sini para sahabat menggunakan kalimat bersajak. Muhammadah. Di sini abada. Ini kan bersajak ya. Nabi juga begitu. Akhirah, muhajirah. Jadi Nabi juga menggunakan jawabannya dengan bersajak. Nah, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran kalau kemudian dibarengi dengan intonasi lagu tertentu dan juga dengan musik tertentu, boten pareng. Boten pareng. Niki wonten dalil hadisnya. Kalau Al-Quran boten pareng, jadi napa namine sekedap niki hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita. Niki terdapat dalam riwayat Al-Jami'us Shaghir. Niki ten hadisnya nggih. Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan intonasi Arab, karena memang hurufnya Arab nggih. Iyyakum waluhuna ahlil kitab. Jauhilah kalian membaca Al-Qur'an dengan intonasi, dengan lagu ahlil kitab, yakni Yahudi Nasrani, wa ahlil fiqh, dan orang-orang yang melakukan dosa besar. Gini ku wau yang tadi niku wau. Jadi berdasarkan hadis ini boten pareng menyarengi, menyarengi nopo bahasa Indonesianya menyarengi niku. Menyertakan bacaan Quran dengan alat musik boten pareng. Nggih. Makanya dulu ketika wonten napa namine acara di Istana Negara, yang baca Quran niku pakai langgam Jawa. Niku kan rame niku. Rame karena memang secara riwayat tidak dianjurkan. Nggih. Kalau yang ini tidak dianjurkan. Nggih sami dengan, karena bahasa dengan intonasi niku punya pembawaan sendiri. Sama dengan kidung hanacaraka di bahasa Arab kan nggih boten kuping niku napa namine boten setel ngoten lho. Demikian halnya Al-Qur'an niku setelane pancen dibaca dengan keindahan suara. Makanya qori'ah niku sudah cukup menjadi keindahan suara mendengar Al-Qur'an. Nek ditambahi alat musik niku kontradiksi niku. Nggih. Keindahannya niku
nek bagi kulo estetikanya justru hilang. Nggih, justru hilang. Jadi sekali lagi niki napa namini kulo kali panjenengan tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan niku sampai haram, ada yang mengatakan niku makruh. Tapi nek kulo nggih tetep, apalagi di Al-Qur'an niku Allah pun jelas terkait dengan Al-Qur'an ten mriki, dan niki termasuk surat yang sering kita baca. Wa ma huwa biqauli syair. Sekedap kula tunjukkan yang kula kali panjenengan sudah biasa melafalkannya. Niki berkali-kali ada sekian banyak di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Waqi'ah, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukanlah susunan syair, bukan. Al-Quran itu juga bukan perkataan penyair, bukan syair. Terus ini Al-Quran memang lebih kita hindari dari musik. Leres matur nuwun. Monggo sebelah selatan. Monggo. Ini saya katakan menuju sesama kalian dance pertama yang saya segera minta izin bagaimana beliau yang saya sampaikan untuk memberi masukan-masukan. Dan itu sesenam yang diiringi musik, kemudian itu kadang-kadang sama muslim, kadang-kadang ada non-muslimnya, kadang-kadang perempuan semua, kadang-kadang ada laki-lakinya. Umpamanya kadang-kadang agama khusus, kadang-kadang orang khusus. Ngapret ngoten nggih. Yang dilakukan sama itu kadang-kadang agak-agak kendil. Napa kendil-kendil? Terus kelihatan terus musiknya itu sesuai dengan keterangannya. Itu kesusahan bagaimana dan lain sistem seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, leres ada napa malih kalau Sabtu Minggu mekaten. Begitu saya pulang, di beberapa rukun niku wonten nggih. Di beberapa rukun niku ada napa namine senam olahraga yang dibarengi dengan musik. Tingkat usianya juga beda-beda. Kalau senam tulang niku boten sepinten. Tapi nek wayahe sing nom-nom sing 40 nggih. 40 30 niku napa namine kita perinci mekaten. Bagaimana hukum gerakan tubuh? Gerakan tubuh niku tidak serta-merta dihukumi haram, juga tidak serta-merta dihukumi boleh. Perinciannya ten mriki. Perinciannya kata Imam Al-Ghazali, bergoyang atau joget atau apapun niku istilahnya pernah dijumpai di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi niku pernah ada, yakni sekumpulan lelaki, kelompok laki-laki sing latihan perang. Latihan perang niku di masjid. Nabi niku menyaksikan dan Nabi tidak melarang. Nggih, tidak melarang. Keranten niki, keranten laki-laki
untuk kepentingan umat Islam saat itu karena ada jihad, maka niki latihan jihad. Nah niku enten latihannya, enten gerakannya, dan seterusnya. Tetapi kata beliau, hal ini boleh selama tidak ada gerakan yang menimbulkan gairah syahwat, gairah birahi lan sak piturutipun. Maka pertama olahraga niku tidak sama dengan gerakan semlohoi. Nopo semlohoi niku nggih? Bahasa nopo sing leres. Gerakan olahraga niku ndak sama dengan erotis. Nek erotis niku enten ya nopone ngoten lho. Nggih. Boten sakit kula praktekkan keranten kula bukan tukang senam dan bukan tukang orang erotis. Leres tadi bahasanya erotis. Olahraga niku paling ngeten-ngeten nggih. Tidak ada kegemulayan, tidak ada boten. Wong malah koyok dijotos kok niku nek ningali nggih. Malah kan rodok kereng niku nek sing ningali beberapa gerakannya niku. Nah, cuma gini ku wau nek saged dalam posisi tertentu kula kali panjenengan hindari. Pertama nopo? Pakaiannya jangan terlalu rapat. Nggih. Coro celono niku nggih. Kalaupun punyanya seragam senam niku rapet-rapet, panjenengan lebih ke belakang mojok sing sekirane boten ditingali laki-laki lain. Napa malih kuatirnya instrukturnya nggih jaler nggih. Instrukturnya kan biasanya laki-laki. Nek langkung sae kalau niku instrukturnya perempuan nggih, monggo boten masalah. Paling sekecoh niku kalau tempat senamnya niku tertutup, perempuan semua aman niku, boten masalah. Tapi kalau di ruang terbuka, ndak harus tertutup nggih. Kados di balai RW. Nah, di balai RW niku kan ndak banyak laki-laki yang lewat. Nggih. Atau di lapangan mana. Tapi nek ten ruko niku, di depan ruko niku pasti dilihat banyak orang, instrukturnya laki-laki, maka panjenengan berusaha cari tempat yang agak jauh, yang agak terhindar dari pandangan laki-laki. Tapi tetap bagi kulo gerakan olahraga tidak sama dengan gerakan erotis boten sami. Nggih cuma niku wau nggih. Jangan terlalu ketat. Anu niki napa namine? Kalaupun terlalu ketat, upayakan tetap sing enten lekukan niku dihindari. Okay. Jadi masih bisa dilakukan dengan cara tidak melanggar. Sekali lagi musiknya pun niku juga bukan musik pemabuk, tapi niku ada tersendiri musik untuk napa namine senam. Keranten juga begitu. Kulo niki dulu pernah ngajar sekolah. Mengajar sekolah niku guru senamnya ndak ada. Nggih akhiri kulo sing ayo teman lari ini apa? Lari-lari ayo teman-teman ayo lari ngoten niku lho. Niku kan musiknya memang musik untuk mengajak murid niku bergerak. Nggih. Terus sekali lagi tidak sama dengan yang erotis. Monggo terakhir Ibu sebelah selatan. Pengertian yang hampir sama mengenai kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu ada lagi tentang Ghafar, Ghafur atau Afu. Nah ini pemakaian katanya bagaimana? Dan pengertian yang spesifik seperti apa? Biasanya kan sih gandengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kan itu beda arti ya. Makasih Ustaz. Matur nuwun. Niki namanya ilmu keindahan Al-Quran. Ilmu keindahan Al-Quran itu kalimat redaksinya mirip, tetapi ada beberapa fungsi maknanya yang berbeda. Misalnya yang populer
Ar-Rahman dan Ar-Rahim akar katanya sama, dari rahmah, dari kasih sayang, tetapi yang satu lebih banyak redaksinya Ar-Rahman, Ar-Rahim niku lebih pendek. Maka menurut para ulama kita, meskipun makna rahmah, makna kasih sayang sama, tetapi berbeda. Apa bedanya? Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah dengan pemberian nikmat, segala bentuk nikmat. Apakah nikmat nikmat yang tampak, nikmat yang tidak nampak, dan seterusnya. Kalau Ar-Rahim ini dengan nikmat yang tidak nampak. Nopo nikmat yang tidak nampak? Hidup tenang. Kalau kali panjenengan kan ada orang yang punya harta tapi hidupnya tidak tenang. Niku oleh Allah cuma diberi nikmat yang nyata, yang terlihat, yang tidak terlihat Allah tidak beri itu. Nah, makanya kalau kali panjenengan nggih diparingi hidup tenang, nggih diparingi kecukupan rezeki. Ada ulasan yang seperti itu di dalam bahasa Al-Qur'an. Lalu kemudian berikutnya wonten ten ayat mohon maaf sekedap namanya Asmaul Husna. Kita tinggali di Asmaul Husna niki hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Ibnu Majah. Sekedap kulo tunjukkan dan meriki yang ada harokatnya supaya kulo kali panjenengan sami semerep terkait dengan Asmaul Husna. Jadi di Asmaul Husna niki ada 99 nama. Leres ada Al-Ghafur, ada Al-Afu, ada sekian redaksi yang menunjukkan Maha Pengampun, tetapi niku beda. Di Al-Qur'an niku nek panjenengan nek ten mriki riyen namanya Prof. Rumrawi. Prof. Rumrawi niku jeli sekali. Beliau sangat teliti. Kenapa di dalam ayat ini Allah mengatakan Al-Ghafur, Al-Ghaffar? Kenapa di ayat yang lain kok Al-Afu? Niku biasanya ningali redaksi ayat sebelumnya. Kalau ada redaksi ayat sebelumnya, misalnya dia muslim tapi bersalah, lalu dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Al-Ghafur, Allah menerima dengan ampunan yang sifatnya niku Al-Ghafur. Kalau dia berada di luar agama Islam lalu bertaubat masuk Islam, menyatakan ampunan kepada Allah, Allah terima dengan sifat Al-Afu misalnya. Niku enten memang ada peruntukan, dan niku menunjukkan siapapun Allah datang dengan pemberian maaf, baik dari non-muslim ke Islam atau muslim yang pernah berbuat salah, dan niki menunjukkan luasnya pengampunan Allah. Nah, niku ada semacam perincian. Nah, niki gini tidak mungkin kulo sampaikan di sini karena niki enten kiambak mata kuliahnya, yakni jurusan tafsir Al-Qur'an. Cuma leres yang panjenengan sampaikan di dalam Asmaul Husna niki ada pemberi petunjuk. Niku pemberi petunjuk maknanya banyak. Ada pemberi ampunan lan sak piturutipun. Intinya leres, leres kalimat itu memiliki banyak makna. Keranten sampun jam 5 lewat niki. Paling terakhir keranten yang paling dekat. Nuhun sewu karena paling untuk tanya jawab nanti bisa di kesempatan yang lain dengan ustadz-ustadz yang lain. Monggo. Saya biasanya pelajarannya ada link-link yang masih pakai pribadi. Jadi kalau pribadi
mungkin hanya Bapak Ustaz ya, udah terkait itu wilayah khususnya wilayah Mesir. Bagaimana kita menyikapi hal apakah terkait dengan imamnya, terkait dengan hasil terkait dengan jadinya apakah sekarang kita di lingkungan masjid ini apakah itu biasanya orang kalau tidak ada bisa menikmati kalau kita ada rancak mungkin hasil kalau ada yang baik supaya mengingatkan yang ada rancak dalam itu ini dengan saksi-saksi atau diri yang sifatnya itu kata-kata yang mengarah ke bisa saja ada sesuatu yang bagaimana kita sikapi karena sehingga banyak Leres, matur nuwun. Nggih, jadi dalam hal ini tentu kula kali panjenengan perlu mengetahui kelayakan, kepantasan dan etika. Oke, etika. Jadi misalnya ketika panjenengan yang betul di sini fasum misalnya nggih, fasilitas umum, terus enten 17 Agustus karena ini fasum maka diletakkan di fasum, tetapi di dekatnya ada masjid, maka di situ kalau kali panjenengan berlaku etika. Maka nggih lagu-lagu perjuangan niku masih dalam batas penyemangat nggih, masih dalam batas yang sesuai etika. Tapi ketika kemudian niku pun didangdutkan yang terlalu yang sedikit niku wau, beten pantes lah kalau kemudian di dekat masjid niku enten yang berbau napa nggih? Berbau romantis niku kan ranah di rumah nggih. Jadi betul ketika panjenengan di sini di dekat masjid misalnya melantunkan syair, ada yang bacaan sholawat niku juga yang tahu tempat ngoten lho, kinten begitu, yang kemudian misalnya begini, betul di hadis Nabi niki Nabi mengizinkan menabuh terbang di masjid, tapi jangan kemudian singanu napa namini koyok yang sempat viral niku kan sholawat ya nafsuti niku, ya nafsuti titi ngoten niku hampir semua kiai niku tidak menyukai karena cenderung erotisnya, cenderung jingkrak-jingkraknya, cenderung macam-macamnya. Okay? Jadi sekali lagi leres, mulai dari sajaknya, kalau di dekat masjid jangan bersyair cinta satu malam lah, gini kan apa namanya menggambarkan sosok yok nopo, kemudian iramanya juga terus leres niku monggo kula kali panjenengan orang yang bijak niku orang yang tahu menempatkan di mana dia berada. Nggih, leres. Matur nuwun keranten sampun siang, Pak, dan tanda-tanda selesainya kajian sampun wonten. Napa tandane sikil kula gringgingen niki nggih. Nah, niki nek tasik diterusaken berarti kula sing mboten kuat niki. Untuk pertanyaan tasik wonten ten mriki kajian-kajian dari kiai dan ustadz yang lain. Saking kula cekap semanten menawi wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sepindah malih nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun, sampun diingatkan, sampun diingatkan.